Bagaimana cara membuat pengaturan bahasa di Flutter? Kan biasanya kalau aplikasi itu kan ada pengaturan bahasanya ya, misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Seperti ini, kalau kita lihat kan awalnya ini kan kalau kita klik bahasa Indonesia kan tulisannya Halo Dunia. Ketika kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Nah, ini bagaimana caranya? Sebenarnya ada itu di mana ya? Di tutorialnya di dokumentasi resminya lah di flutter.dev, Flutter localization namanya tuh. Cuman kalau pakai itu ribet banget dan malah makin jelek. Nah, di sini ada namanya package, namanya itu easy localization. Nah, itu yang akan kita coba untuk video di sini. Nah, kita akan membuat apa? Kita akan membuat counter app. Biasalah seperti yang awal-awal dibuat Flutter. Nah, kita tambahin 3 tombol. Bisa mengganti bahasa ke Arab, ke Inggris, dan Indonesia. Nah, saya sendiri nggak tahu bahasa Arab, tapi kenapa saya buat tutorial ada Arab di sini. Nah, ketika kita lihat, kan kalau Inggris kita ke Indonesia kan cuma ganti tulisannya doang tuh, ya kan? Nah, kalau kita klik ke bahasa Arab, tuh, semuanya berubah. Contoh nih, kan awalnya kalau di Inggris kan judulnya berawal dari kiri. Sedangkan kan Arab kan tulisannya dari kanan. Nah, makanya judulnya dari kanan. Nah, selain itu kalau kita bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kan tombol counternya ada di bagian sini. Cuman kalau kita klik Arab, kita ganti bahasa Arab, nah, tombolnya menjadi di sini. Nah, di sini saya akan ajarkan cara membuat itu semua. Aplikasi yang kita buat akan juga membuat pengaturannya seperti ini. Contoh kita lihat, kan sini kan ada tulisan Anda belum menekan tombol. Terus di sini kan ada tulisan you not click yet. Nah, ketika kita klik satu, nah ada tulisan you click one time. Kan biasanya kalau bahasa Inggris kita selain lebih dari satu itu kan jadinya times. Nah, di Indonesia kita lihat juga kan sekali. Nah, kalau kita pencet ini, nah bukan sekali lagi tapi 2 kali. Nah, kalau untuk yang bahasa Inggris menjadi two times pakai S. Persiapan apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan ini update dulu yang versi terbaru. Nah, untuk saat ini yang terbaru tuh untuk saat ini untuk rekaman ini tuh versi 28.2. Nah, kenapa mau pakai versi terbaru? Karena di sini kita kan sering banget menggunakan fitur extension. Kita nggak membuat extension, tapi di package-nya ini yang akan kita pakai itu banyak sekali fitur extension. Nah, jadi pastikan menggunakan versi terbaru, minimal versi 2.7 lah. Nah, terus kita cukup impor satu package aja, yaitu ini, Easy Localization. Nah, pastikan pakai versi yang terbaru. Ini untuk saat perekaman ini, versi terbarunya ini. Nah, setelah itu kita buat aset-aset bahasanya. Jadi bahasa ini tuh salah. Jadi bahasa ini tuh tersimpan dalam JSON. Jadi kalau misalkan bahasa Hello World itu ada bahasa Inggrisnya sendiri, ada bahasa Indonesia sendiri. Nah, kita buat dulu foldernya nih, folder kita buat assets. Terus kita buat lagi sini translations. Dah, kita buat us.json. Nah, ini untuk menampung semua bahasa Inggris. Terus kita buat menampung untuk bahasa Indonesianya id/id.json. Setelah itu kita buat untuk menampung bahasa Arabnya ar strip sa.json. Nah, jadi di sini kita bisa lihat misalkan n strip us, berarti n ini bahasanya, US ini berarti regionnya, berarti ini English, terus regionnya tuh United States atau Amerika Serikat. Kalau ID ya tau lah Indonesia. Kalau AR itu Arab, dan SA tuh Saudi Arabia. Gitu aja sih. Kan kalau kita tahu kan kalau N ini kan ada UK, ada apa lagi itu kan kalau AR kan juga ada yang lain. Jadi makanya ada
pembagian strip di sini. Setelah itu kita daftarkan asetnya. Kita bisa daftarkan di aset sini. Dimatiin aja. Nah, ini kita ganti assets/translations. Setelah itu save. Ya. Nah, ini hapus saja nih supaya tidak mengganggu, supaya tidak bingung. Ya, save. Nah, ini kalau kalian ini cobaannya di iOS atau iPhone. Nah, ini pastikan nih masukin ini di sini nih ke iOS runner info.list. Ini saya tidak bisa mencoba ini karena saya nggak punya MacBook atau Mac OS, jadi saya nggak bisa mencoba ini bisa atau enggak. Langkah pertama yang kita lakukan, pertama kita buka main.dart, terus ini dihapus dulu komentarnya. Caranya klik Ctrl H, terus ketik ini // bintang, klik ini, terus ini. Nah, udah hilang semua. Setelah itu pencet Alt-Shift F. Nah, setelah itu kita pindahin aja homepage-nya ke luar file. My homepage.dart. Setelah itu ini copy. Ini kita lakukan supaya rapi aja, supaya yang di main.dart-nya nggak kebanyakan. Kita import material, paste. Setelah itu kita impor my homepage-nya. Dah. Pertama yang kita lakukan, kita buat easy localization di sini. Dah. Nah, ini childnya my app. Salah. Ini my app-nya dimasukin ke child. Dah. Ini kita rapikan. Kita kasih koma di sini sama di sini. Terus klik lagi Alt-Shift F. Nah, tuh. Nah, supported lokal itu yang tadi kita masukin di sini nih, di asset. Nah, itu support lokal, jadi kita masukin aja. Salah. Ini di sini deh, yang tadi ini di partnya. Di partnya. Nah, kita save. Kalau kita lihat kan di sini kan support lokal kan dalam bentuk list lokal. Nah, ini yang kita masuk itu support bahasa yang kita inginkan. Tadi kan kita inginkan kan ada 3 bahasa, yaitu Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Nah, kita buat gini. Nah, dia menerimanya dalam bentuk lokal. Kita copy ini lokal. Nah, yang pertama apa tadi? Arab, AR. Setelah itu regionnya Saudi Arabia. Nah, kita copy paste aja. Setelah itu tadi ini N US. Setelah itu ini ID. Nah, jadi kita di sini memberikan 3 bahasa support bahasa, yaitu ada Arab, ada bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu ini kita hapus aja dulu timnya karena nggak butuh untuk saat ini. Terus kita masukin lokalnya. Ini kan ada lokal, context.local. Nah, tadi kan yang saya bilang untuk upgrade ini ke versi terbaru. Nah, kenapa pakai versi terbaru? Supaya kita bisa pakai fitur extension ini nih, context.local. Aslinya di konteks ini nggak ada lokal. Karena kita import package dari ini, easy localization, dan kita menggunakan fitur extension, makanya bisa nih kita langsung context.local. Bisa juga sih kayak easy, kayak gimana ya? Misalkan easy localization, terus .of context gitu, cuman tuh malah jadi ribet. Kita biar kayak gini aja, supaya lebih mudah. Dan pastikan nih, saya lupa nih
Fitur extension tuh di versi 2.7 atau 2.6, tapi yang penting upgrade aja yang terbaru supaya bisa pakai fitur extension ini. Setelah itu oh ya, localization delegate itu kita context.localization delegates. Setelah itu kita apa ya, oh ya, supported local, context.supported locals. Nah, kalau misalkan kalian lihat di dokumentasi flutter.dev, kalian harus menyeting ini nih secara manual dan itu cukup ribet. Sedangkan kalau kita pakai easy localization, nah ini jadi sudah diatur secara sendirinya. Setelah itu kita ke my homepage. Nah, ini kita nggak butuh title, ini kita hapus saja. Jadi kita nggak perlu kayak gini lagi, karena untuk saat ini nggak butuh. Ini kita hapus. Terus ini kita ganti title. Atau gini aja, title. Nah, ini kita hapus. Dah. Nah, sekarang kita mau title ini kita dapetin dari sini, dari translate ini. Misalkan titelnya hello world. Hello world. Tanda seru. Nah, terus di bahasa Indonesianya berarti halo dunia. Ini halo dunia. Nah, dan di Arab ini saya nggak tahu sebenarnya bahasa Arab. Saya sebenarnya nggak bisa bahasa Arab. Ini saya cuma translate dari Google. Jadi kalau salah ya maaf lah. Cuman ini cuma sebagai tutorial doang. Jadi saya kita mau menampilkan titel ini ke sini. Nah, kita run dulu aja. Nah, kalau udah run hasilnya begini. Tadi kan kita kasih titel ini, teksnya sini. Nah, ini tadi saya ada yang salah, ini di assets-nya. Ini tambahin slash di sini. Jadi kan tadi kan kayak gini. Nah, ini tambahin begini. Nah, ntar kalau kalian nggak tambahin ini, ntar error. Dah. Nah, sini kan ada tulisan title. Nah, ini kan emulator ini di setnya bahasa Inggris. Jadi harusnya kalau ketika kita translate, maka yang keluar dari n strip US ini. Jadi di sini harusnya tulisannya hello world. Caranya gimana? Nah, kalian tinggal di sini .tr. Nah, kenapa di sini error? Karena kita menggunakan fitur extension. Jadi teks ini akan di-extend pakai metode ini. Dan kita harus import secara manual, import easy location tadi. Nah, maka errornya udah hilang. Kita save. Nah, maka tulisannya hello world. Persis berdasarkan yang di sini. Nah, ini bisa berbagai cara, nggak cuma begini. Bisa juga tr-nya di belakang teks. Kita save. Tetap bisa. Atau titelnya di dalam tr. Title. Kita save. Kita run lagi. Nah, tetap bisa. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan seperti ini karena menurut saya ini lebih rapi. Selanjutnya, ini titelnya kita copy aja. Terus kita masukin ke judulnya ini. Udah, save aja. Sebenarnya ini nggak ngaruh apa-apa, cuman ya biar bagus saja. Nah, sekarang dibanding, kan kita bingung nih, apakah yang versi Inggrisnya bisa, versi Indonesia bisa, atau versi Arabnya bisa atau enggak. Nah, kita komen aja dulu. Ya, ini kita komen aja dulu ini. Nah, terus kita sini buat row. Row ini berapa supaya kita mau buat tombol-tombol aja gitu, tombol untuk mengubah ke bahasa Arab, ke bahasa Inggris, terus ke bahasa Indonesia.
Kita buat dulu aja. Main axis size, main axis minimal, dan kita pakai outline button. Salah koma. Nah, kita ini copy paste, terus ini English, terus ini Indonesia. Nah, untuk mengganti bahasa, cukup di onPress-nya context.local sama dengan lokal yang kita inginkan. Contoh lokal yang tadi AR, SA. Udah cukup begini aja. Ini kita copy paste aja ini onPress-nya. Nah, udah. Setelah itu kita ganti ini NUS seperti yang di main ini. Samain aja lokalnya ini. NUS, ARSA, sama ID. Setelah itu save. Nah, kita bisa lihat, kita restart aja. Nah, kan ini bahasa Inggris. Kita ganti. Nah, bisa otomatis langsung bahasa Indonesia. Nah, ketika kita pencet Arab, dia langsung berubah. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngatur orientasinya. Jadi kan kalau dari bahasa Indonesia dan Inggris kan mulainya dari kiri bahasanya. Nah, jadi bisa otomatis dari kiri. Sedangkan kalau dari Arab kan mulainya katanya kan dari kanan. Jadi judulnya dari kanan dan kita bisa lihat ini tombolnya juga berubah ke arah kiri juga nih. Jadi otomatis, dan ini juga berubah sih. Indonesianya jadi di kiri dan Arabnya jadi di kanan. Ini saya juga nggak tahu bahasa Arab, jadi saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Kita ini cuma buat tutorial aja, supaya bisa tahu kalau kita juga nggak perlu mengatur-ngatur orientasi untuk bahasa yang dari kanan, contohnya bahasa Arab ini. Dah. Oke, setelah itu kita ini biarin. Ini kita nggak pakai ini dulu, teksnya. Kita sekarang masuk ke untuk yang ada argumennya. Nah, untuk argumen, ini maksudnya argumen itu begini ya. Misalkan saya buat teks ini. Saya buat teks isinya misalkan Luther ditulis menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, misalkan saya mau buat begini, cuman saya mau juga buat seperti ini, misalkan misalnya React Native, React ditulis menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, cuman kalau kita buat ini berkali-kali kan ribet, kayak misalkan ini buat translate sendiri, terus ini React dibuat translate tersendiri di sininya, kan ribetnya. Nah, kita bisa menggunakan namanya argumen. Nah, argumen itu seperti apa? Misalkan saya buat satu ini message gini. Salah. Nah, ini saya copy aja dulu. Nah, ini. Nah, cuman karena kita nggak mau nih buat 2 kali, nah kita pakai argumen. Cara buatnya gimana? Nah, kita masukin ini titik 2 lagi, kurung kurawal ini, sama ini kurung kurawal juga. Dah. Nah, ini copy aja message-nya ini ke bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bentar. Ini saya kopas aja ya nih, supaya lebih cepat. Language, dan Arabnya saya juga kopas.
karena saya nggak bisa bahasa Arab, jujur aja. Sebentar, ini kurang koma. Ntar nih hapus aja dulu. Jadi ada dua argumen nih. Nih, cara menggunakannya, namanya ini, kan ini namanya message tr. Itu kan ada, dia bisa kasih argumen atau args ini, ada list string. Nah kan kita ada dua nih, ada Flutter sama Dart. Kita buat sini Flutter, Dart. Nah jadi ini yang di sini akan tertulis Flutter dan ini akan tertulis Dart. Kita save. Setelah itu kita restart. Nah, kalau kita klik Indonesia nih, kan Flutter ditulis menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi kita klik Inggris juga Flutter are written in Dart language, kan udah secara otomatis. Dan Arab juga, saya nggak tahu ini benar atau nggak ya, karena saya tadi udah bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, bisa. Nah, untuk yang ini, saya membuat cara berbeda. Misalkan, kita buatnya gimana ya, kita ini message 2 aja. Saya tahu nggak rapi, cuman ini cuma buat contoh. Message 2. Misalkan kalian nggak mau ini, kalian maunya pakai, kan ini kan framework ya. Ini length. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalian, kan kalau ini kan ribet ya, harus berurutan. Flutter Dart. Ini Flutter Dart. Misalkan kalau kalian nggak mau berurutan, caranya gimana? Kalian mau pakai parameter. Nah, parameternya kita bisa langsung masukin aja di kayak gini. Nah, ini saya kopas aja. Ini message 2. Ini framework. Ini lang. Ini juga yang Arab sama, koma. Ini framework. Ini lang. Ini message 2. Ini samain aja semua. Setelah itu, ini kita copy aja. Nah, ini kan dia maunya React sama JavaScript ya. Nah, ini message 2. Gini. Terus ini kan arguments. Bisa ganti name arguments ini. Nah, arguments dia bentuknya seperti ini. Dia pakai kelas, semacam kelas gitu. Nah, tadi ada apa aja? Kan ada framework. Misalkan saya tadi maunya React. Terus ini tadi lang. Language-nya pakai JavaScript. Nah, kalau ini kan message 2 ya, ini harus di restart. Nah, bisa kan? Nah, jadi kalau kayak gini, kalian bisa tuker nih. Dan ini nggak bakal ngaruh. Nah, tetap sama React are written in JavaScript language. Kalau kayak ini kan kalau kalian tuker, dia bakal tuker jadinya Dart are written in Flutter language. Nah, itu kan padahal kebalik. Nah, gini kalau Arab bisa juga tuh. Nah, inilah kalau kita pakai argumen atau name argumen. Seperti ini caranya. Sekarang kita masuk ke plural. Plural translation. Nah, apa itu? Saya bingung jelasinnya. Nah, kita contoh aja deh. Misalkan ada bahasa Indonesia nih. Kita copy paste. Nah, plural itu jadi kayak ada kata-kata yang tertentu lah untuk sebuah nomor. Di sini, jadi plural ini ada sebuah set ini, one, two, few, many, sama other. Nah, kalian nggak bisa tambahin ini three, itu nggak bakal bisa. Ini cuma udah tertentu seperti ini. Nah, ini maksudnya apa nih? Misalkan kalau kita klik sekali, kan tulisannya sekali. Nah, bukan satu kali, tapi sekali. Nah, kalau dua, kan jadinya tetap jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya.
Nah, itu yang dimaksud plural translation, yang dimaksud di localization ini. Nah, kalau untuk bahasa Inggris, saya copy paste aja supaya lebih mudah. Kalian kalau mau copy paste juga, saya kasih source code-nya di deskripsi nih. Nah, kalau kita bisa lihat di bahasa Inggris, kan kalau satu kan nggak pakai S. Kalau lebih dari satu pakai S. Nah, itu yang dimaksud plural translation. Nah, kalian juga bisa edit-edit sendiri apa ini setelah kalian. Nah, kan sini ada argumen. Ya, ini juga bisa kasih argumen nih. Misalkan kalau di bahasa Indonesia kan uh, 2 kali, 3 kali kan berbentuk nomor. Gitu aja sih. Untuk plural translation, nah untuk Arab saya copy paste aja karena saya juga nggak tahu bahasa Arab. Copy paste aja. Dah. Setelah itu, ini teksnya saya biarin yang paling gede. Kita ubah yang teks yang kecil aja ini. Cara ubahnya gimana? Cara ubahnya seperti biasa. Kayak gini. Kan tadi namanya ini clicket ya. Ini clicket. Ini dot plural. Nah, dia minta value-nya. Nomornya apa? Nomornya kan tadi ini counter. Udah kita save. Nah, ini kan masih clicket other. Kita reload. Nah, ini untuk supaya biar fokus, ini saya komentar aja dulu. Nah, jadi adanya ini. Nah, untuk kita lihat kan untuk Inggrisnya kan you not clicked yet, seperti yang ini kita set. Dan di Indonesianya Anda belum menekan tombol. Nah, ketika saya pencet sekali ini, nah, tulisannya Anda menekan sekali. Nah, di Inggris juga you click it one time, nggak pakai S. Seperti yang tadi kita ini definisikan. Nah, kalau kita klik sekali lagi, kan dua, jadinya two times, pakai S. Sedangkan di bahasa Indonesia menjadi 2 kali, bukan. Jadi kalau di Indonesia nggak ada huruf 2 gitu, tapi tulisan angka 2. Nah, Arab saya nggak tahu bener atau enggak, seperti ini aja. Nah, beginilah kalau untuk translasi secara plural. Jadi kalian bisa memodifikasi nomor translasinya di sini. Nah, yang terakhir itu yang nested atau beranak. Maksudnya gimana yang beranak? Saya contohkan gini aja. Saya copy paste aja. Ini, gini. Nah, ini kan ada profil, ada reset password, sama label ini. Nah, gimana caranya kita ambil label username sama password ini? Caranya cukup mudah. Ini saya set yang bahasa Inggris aja dulu. Nah, ini saya komentar supaya tidak bingung. Teks. Nah, caranya gimana? Ini kan tadi profil. Misalkan saya mau ambil kata username ini. Caranya tinggal profil pakai titik dot use reset password dot username. Ini dikasih tr. Nah, kalian ini restart dulu supaya ambil dari JSON-nya. Nah, username. Nah, kalau misalkan saya mau ambil kata labelnya kan reset password. Ini dotnya ganti kata label aja. Nah, kurang lebih begitu. Ini saya copy paste aja untuk yang Indonesia sama Arab. Bentar. Copy paste. Nah, kan reset password kalau di Indonesia sini kan ulang kata sandi, kita klik ulang kata sandi. Dan ini bahasa Arabnya saya nggak tahu itu.
Nah, udah sampai sini aja tutorialnya.